Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa alladzi fataha Allahu bihi ayunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa wa akhraja bihin nasi minadh dhulumati ilan nur. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa aqimus salah wa atus zakah wa atir rasul la'allakum turhamun. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kekuatan untuk mengukur diri seseorang dari rajinnya melakukan ibadah sholat. Jamaah rahimakumullah, antara orang yang beriman dan orang yang kafir itu ada pembatasnya, pembedanya, yaitu salat. Salat itulah yang menjadikan seseorang itu, pada ayat surat An-Nur 24 ayat 56 itu ujungnya la'allakum turhamun, kaitannya dengan rahmat. Rahmat adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan khusus kepada hamba-hamba pilihan. Jamaah rahimakumullah, ketika orang bersungguh-sungguh untuk melakukan salat, maka salat itu yang menjadikan pembeda yang luar biasa. Besok yang akan dihisab pertama adalah salatnya. Kalau salatnya baik, yang lain bisa ikut baik. Sebaliknya kalau salatnya buruk, yang lain pun akan dinilai buruk. Karena jamaah rahimakumullah, tentu kita kadang karena urusan dunia, salat pun asal-asalan, hanya sebagai rutinitas saja. Karena itu pada kesempatan yang aku beri untuk mengukur diri dari data-data yang pernah kita lakukan dari umur balik sampai sekarang, tentu kita harus perhatikan ukuran-ukuran dari salat kita sudah sampai sejauh mana. Kaifa nahsya fi salat, ada kitab kecil bagaimana cara kita khusyuk dalam salat. Di antaranya, kalau kita ingin salat dengan sungguh-sungguh, maka harus memahami, harus mengerti, harus mengilmui bacaan salat. Bacaan salat itu tanawu, pilihannya banyak. Seperti doa iftitah misalnya. Doa iftitah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tanawu, banyak sekali. Ada doa khusus yang kadang-kadang kita menyepelekan, yaitu yang sering dibaca oleh Rasulullah, sebagaimana terdapat dalam kitab Zadul Ma'ad, kitab Sahih Fiqhus Sunnah, dan juga dimunculkan dalam himpunan putusan tarjih. Ketika Rasulullah qiyamul lail, di antaranya doa iftitah yang sering dipakai adalah Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun ihdini lima tulifa fihi minal haq bi'idhnika innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Itu salah satu doa iftitah. Bagaimana kita akan salatnya khusyuk kalau selama ini doa iftitah saja kita enggak mengenal tentang aneka ragamnya bahkan arti-artinya. Maka
untuk mengukur diri sampai sejauh mana salat kita, pelajari terus sampai kita meninggal. Ilmu tentang salat itu enggak akan habis. Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Ini ada tanawwu lagi, doa kita yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika salat iftitah, salat malam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu pun bacaan ta'awudz yang dicontohkan tanawunya. Dan kita harus memahaminya. Selanjutnya bacaan-bacaan dalam ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, dan bacaan-bacaan alternatif seperti bacaan sebelum salam. Ini adalah bagian dari untuk mengukur sampai sejauh mana kualitas salat kita. Jamaah rahimakumullah, setelah kita memahami tentang hakikat salat dari takbiratul ihram sampai salam, tentu salat itu akan menjawab dalam aktivitas di luar salat. Banyak orang salat yang kadang-kadang hanya rutinitas saja, termasuk kita mungkin. Tetapi ketika dalam praktek luarnya kita melupakan salat. Ini menunjukkan salat kita belum terukur betul. Maka jamaah rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan syarat untuk mendapatkan surga. Di antaranya adalah mendirikan salat, wa yuqimus shalah. Akhirnya dengan kekuatan yang kita miliki, bersungguh-sungguhlah untuk kita mengilmui salat, mempelajari salat, memahami bacaan-bacaan salat, kemudian diaplikasikan dalam keseharian kita agar salat kita tidak menjadi sia-sia. Selanjutnya, salat itu disempurnakan dengan salat sunnah. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib yang muakkad. Salat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Salat sunnah mutlak. Salat sunnah lainnya. Fungsinya adalah untuk menyempurnakan tentang kualitas salat wajib kita. Melalui kesempatan ini saya ingin berpesan, janganlah melakukan salat yang dalilnya masih disangsikan, bahkan dhaif, sampai-sampai ada yang mungkar. Berlindunglah kita kepada Allah agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsyirana. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.